Tanyakan pada diri Anda, apakah ini adalah keinginan sejati saya? Yang akan saya jelaskan kepada Anda adalah poin yang sangat halus tentang hukum asumsi yang memakan waktu bertahun-tahun bagi banyak orang untuk memahaminya, dan banyak kegagalan manifestasi untuk sampai sepenuhnya memahaminya. Ada kuliah Neville Goddard di mana ia menyarankan untuk tidak mencoba untuk memanifestasikan seseorang tertentu untuk mencintai Anda atau menikahi Anda pada saat itu. Pada saat itu, saya sangat tidak setuju dengan poin ini, karena saya mencoba untuk memanifestasikan seseorang yang spesifik. Misalnya, saya memanifestasikan bahwa sekarang dia adalah istri saya. Jadi, Anda benar-benar bisa memanifestasikan hal-hal yang spesifik. Namun, sekarang saya benar-benar memahami mengapa Neville menyarankan murid-muridnya untuk tidak mencoba memanifestasikan hal-hal yang spesifik. Ada banyak alasan untuk itu, dan saya akan menjelaskan semuanya di sini. Tetapi poin yang sangat halus yang baru-baru ini saya sadari adalah, ketika Anda memanifestasikan sesuatu yang spesifik, Anda sebenarnya berbohong kepada diri Anda sendiri. Dalam arti, bahwa sesuatu yang spesifik itu bukanlah keinginan sejati Anda. Anda menginginkan cinta. Anda sebenarnya tidak benar-benar menginginkan orang tertentu itu, tapi Anda sebenarnya ingin dicintai. Sekarang, apa yang terjadi adalah ketika kita menjadi spesifik, yaitu kita mengurangi kemungkinan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan menjadi angka yang sangat kecil. Dari jutaan wanita yang luar biasa di dunia ini, Anda meminta alam semesta untuk memenangkan cinta dari satu wanita itu, yang membuat Anda rentan terhadap kegagalan. Penyebabnya sederhana, Anda menjadi putus asa karena ketika Anda menginginkan seseorang yang spesifik, Anda memiliki pola pikir kelangkaan yang tidak bisa dihindari, dan Anda mulai khawatir. Bagaimana jika dia memilih yang lain? Bagaimana jika dia tidak mencintaiku? Dan seterusnya. Sekali lagi, saya tidak mengatakan Anda tidak bisa melakukannya, tapi saya benar-benar melakukannya. Namun, ketika kita menjadi spesifik, kita memberikan terlalu banyak pentingnya pada keinginan itu. Dan dalam buku Reality Transurfing karya Vadim Zeland, ia secara khusus berbicara tentang potensi berlebih atau kepentingan berlebih sebagai hambatan terbesar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekarang, lihatlah dari sudut pandang sumber segala hal di semesta yang tak terbatas ini. Sebagaimana saya mengerti Tuhan, dan apa yang saya simpulkan dari penelitian saya adalah bahwa Tuhan tidak campur tangan dalam kehendak bebas siapapun. Inilah poin yang lebih halus. Hal lainnya adalah, mengapa kita gagal lebih sering ketika kita menjadi spesifik? Karena Tuhan tidak campur tangan dalam kehendak bebas siapapun. Seseorang yang spesifik bisa menolak keinginan Anda untuk dicintai oleh mereka, dan Tuhan tidak campur tangan dalam hal itu. Sekali lagi, ini bukan untuk mengecewakan Anda bahwa Anda tidak bisa memanifestasikan hal-hal yang spesifik. Tapi yang perlu Anda lakukan adalah menghilangkan kepentingan berlebihan dari orang itu, mengambil mereka dari apa adanya mereka, dan Anda akan menarik mereka dengan mudah. Mereka akan memilih Anda dengan kehendak mereka sendiri. Tetapi mereka juga bisa menolak Anda dengan kehendak mereka sendiri. Karena jika Anda tidak mencintai diri sendiri, Anda menjadi membutuhkan, atau Anda menjadi putus asa. Dan semua keadaan hati adalah energi yang dapat memalingkan sebuah manifestasi. Jadi, Tuhan menghormati kehendak bebas orang tersebut. Sekarang, kontraskan atau lebih fokuskan dengan keinginan sejati untuk dicintai. Asumsi Anda adalah bahwa saya dicintai dan dihormati oleh seorang wanita cantik, dan saya merasa luar biasa. Sekarang, Tuhan memiliki jutaan wanita untuk dipilih, dan Dia akan memilih wanita yang paling sempurna, sesuai dengan keinginan dan frekuensi Anda, dan Dia sedang mencari pria seperti Anda. Apakah Anda melihat perbedaan yang tajam di sini? Anda bisa memanifestasikan dia pada hari yang sama ketika Anda mengasumsikannya, karena Anda telah mengasumsikan keinginan yang sejati. Dan Tuhan tidak memiliki masalah menemukan yang terbaik karena ada jutaan pilihan. Memanifestasikan seseorang yang spesifik seperti mengubah pikiran seseorang. Anda perlu menarik mereka secara energetik, dan hambatan terbesar untuk itu bukanlah orang itu atau Tuhan, melainkan pikiran Anda sendiri yang mengenai kelangkaan dan ketakutan kehilangan orang ini, atau Anda meletakkan mereka seolah-olah mereka terlalu baik untuk Anda, sehingga Anda akan menolak mereka, dan itu akan menjadi sebuah perjuangan yang bertentangan dengan manifestasi yang Anda lakukan.
Mengingat kegagalan-kegagalan saya yang sudah lewat, saya bisa melihat dengan jelas bahwa saya gagal karena menjadi spesifik dan terlalu peduli karena saya ingin semuanya dilakukan sesuai dengan cara saya. Misalnya, Anda meminjamkan uang kepada seseorang dan ingin mendapatkannya kembali. Sekarang, orang tersebut bisa menolak asumsi Anda dan tidak mengembalikan uang Anda. Ini terjadi dalam kasus saya, karena saya terlalu fokus pada masa lalu pria itu, dan dia semacam seorang penipu, sehingga ketakutan saya sendiri, dan pentingnya keinginan saya yang berlebihan. Namun kemudian saya berpikir, apakah saya ingin mendapatkan uang saya dari dia, ataukah saya hanya ingin kelimpahan? Apakah Anda melihat poin halus ini? Apa keinginan sejati Anda? Keinginan sejati adalah ingin kelimpahan, ingin hidup mewah. Jadi, apakah itu penting jika pria itu tidak mengembalikan uang Anda? Jika Tuhan bisa memberi Anda 40 hingga 50 kali lipat lebih banyak uang daripada yang dia berikan kepada Anda, dan itu terjadi dalam kasus saya, ketika saya fokus pada keinginan sejati saya, dan saya mendapatkannya dengan mudah. Ketika saya melihat kembali kegagalan-kegagalan saya, pentingnya manifestasi tidak berlebihan dan asumsi yang goyah karena menjadi terlalu spesifik. Ketika Anda bersifat umum, Anda tidak memberikan pentingnya pada keinginan Anda, karena Anda tidak berpikir tentang hal, metode, pekerjaan, atau orang tertentu yang akan memberikan itu kepada Anda, sehingga Anda meningkatkan manifestasi Anda, dan mereka sebenarnya bisa diwujudkan pada hari yang sama ketika Anda mengasumsikannya. Poin halus ini dapat membuat Anda menjadi ahli dalam hukum asumsi. Sekali lagi, saya tidak bisa cukup menekankan ini. Anda bisa memanifestasikan hal-hal yang spesifik, tetapi untuk itu, Anda memerlukan lebih banyak fokus mental dan latihan. Anda perlu menghilangkan pentingnya dari keinginan itu, dan membuat damai dengan gagasan bahwa Anda mungkin tidak mendapatkannya, dan Anda akan baik-baik saja tanpanya. Dengan cara ini, hal yang spesifik yang Anda inginkan tidak lagi ditolak oleh energi Anda yang putus asa, dan mungkin tertarik pada Anda, karena sekarang Anda memancarkan keyakinan yang kuat, stabilitas, dan percaya diri yang sangat menarik. Sekali lagi, Tuhan menghormati kehendak bebas semua orang, dan segala sesuatu adalah kesadaran. Jadi, jika Anda putus asa untuk sesuatu yang spesifik, Anda bisa merasakannya. Inilah mengapa saya sarankan untuk bersifat umum dan mencoba mengidentifikasi keinginan sejati Anda. Misalnya, Anda tidak ingin pekerjaan spesifik di perusahaan tertentu, tapi Anda ingin menikmati pekerjaan Anda dan memiliki penghasilan yang mewah. Jadi, nyatakan, saya menghasilkan penghasilan yang mewah, stabil, dan dapat diandalkan dengan melakukan sesuatu yang saya cintai dengan mudah. Apakah Anda melihat perbedaan halusnya? Keinginan yang sejati adalah tentang mengalami kebahagiaan kita, bukan mengaitkannya dengan sesuatu yang spesifik seperti uang 1 miliar atau mobil dengan merek tertentu. Pikiran Anda hanya mengaitkannya dengan mereka. Ketika Anda memahami poin halus ini, Anda akan mulai memanifestasikan dengan cepat dan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Ketika Anda menjadi umum dan sejati, Anda akan memanifestasikan dengan cepat dan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Ketika Anda menjadi spesifik, Anda perlu menghilangkan pentingnya dan tidak lupakan bahwa Tuhan menghormati kehendak bebas semua orang dan segala sesuatu. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, mohon dukungan Anda dengan berbagi kepada siapapun tentang ini, dan berikan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar. Salam hidup berkelimpahan.